Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Sadli dengan NIM C1J020081. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain riset. Pokok pembahasan kita pada hari ini, yang pertama definisi desain riset, yang kedua manfaat, tujuan, dan ciri desain riset, yang ketiga jenis-jenis desain riset menurut para ahli, yang keempat ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Definisi desain riset. Desain riset merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengerahkan kerja peneliti agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang berikutnya ialah manfaat, tujuan, ciri-ciri desain riset. Yang pertama, manfaat desain riset mengkonsepkan rencana operasional untuk menjalankan berbagai prosedur dan tugas yang diperlukan untuk menyempurnakan studi. Yang kedua, memastikan bahwa prosedur-prosedur sesuai dan layak untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian secara valid dan objektif dan akurat. Tujuan desain riset. Tujuan desain riset yang baik karenanya adalah memberikan suatu jawaban yang dipercaya terhadap suatu pertanyaan dan bisa menurunkan kredibilitas hasilnya. Dengan desain kajian yang berhati-hati, peneliti dapat melenyapkan atau sedikit mengurangi sumber kesalahan atau error atau bias. Sekalipun demikian, tidak semua sumber bias potensial dapat dikontrol dengan sempurna dalam penelitian. Tetapi kita juga memiliki prinsip-prinsip rancangan penelitian untuk menekan sejauh-jauhnya pengaruh-pengaruh seperti itu. Ciri-ciri desain riset. Sebagai yang pertama, tidak pernah dilihat sebagai ilmiah atau tidak ilmiah, tetapi dilihat dari segi baik atau tidaknya saja. Yang kedua, tergantung dari derajat akurasi yang diinginkan, level pembuktian dari tingkat perkembangan dari bidang ilmu yang bersangkutan. Yang ketiga, bisa dalam bentuk alternatif, karena itu desain juga dapat berbentuk alternatif-alternatif. Dan yang terakhir, merupakan kompromi yang banyak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Jenis-jenis desain menurut para ahli. Yang pertama dari Kumar 2005 menyebutkan terdapat berbagai desain penelitian yang digolongkan besar berdasarkan 3 macam perspektif, yaitu berdasarkan yang pertama jumlah kontak dengan populasi studi, yang kedua periode untuk rujukan studi, dan yang ketiga cara penyelidikan. Gambar ini menunjukkan jenis-jenis desain penelitian yang sering digunakan dalam penelitian bidang sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif dan kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel adalah representatif dan tingkat validitas atau keaslian sampel. Lingkungan desain riset. Desain-desain yang juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.